Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para pendengar setia Cherry Mist. Selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan teror dan misteri. Siapkan diri kalian, karena cerita kali ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang misteri mencekam, kesurupan massal di toilet sekolah Kristen IPK. Pada siang hari yang kelabu di sekolah Kristen IPK, suasana yang biasanya dipenuhi oleh hiruk-pikuk siswa kini terasa berbeda. Sekolah ini berdiri di atas tanah yang dulunya merupakan rumah sakit, tempat yang menyimpan banyak cerita kelam yang telah lama dilupakan. Awan mendung menggantung rendah, membuat langit tampak suram, seolah-olah mengisyaratkan sesuatu yang akan terjadi. Di lorong-lorong sekolah, cahaya matahari yang biasanya menerobos masuk kini hanya samar, terhalang oleh awan gelap yang menyelimuti. Maria, seorang siswi kelas 10, merasakan kram yang familiar di perutnya, tanda yang tak bisa diabaikan bahwa ia sedang haid. Langkahnya pelan, namun setiap hentakan kakinya di lantai seakan menggema di keheningan yang aneh. Di sepanjang jalan menuju toilet, ia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Udara di sekitarnya terasa berat, membuat napasnya sedikit tersengal. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan tak nyaman itu. Mungkin hanya imajinasi, pikirnya. Toilet yang ia tuju berada di sudut sekolah, jauh dari keramaian. Letaknya yang terpencil membuatnya jarang dikunjungi, kecuali oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Pintu kayu tua toilet itu berderit pelan saat Maria mendorongnya terbuka. Ruangan itu sepi, hanya terdengar gemericik air dari salah satu keran yang bocor, menambah kesan suram yang sudah mendominasi tempat itu. Dinding-dindingnya yang sedikit lembab terasa dingin saat disentuh. Dan cahaya lampu neon yang berkedip-kedip memberikan bayangan yang tak jelas di lantai. Maria melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Seketika, suasana di dalam toilet berubah menjadi lebih sunyi, hampir menyesakkan. Ia berjalan menuju salah satu bilik, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia berusaha mengabaikan firasat itu. Saat berada di dalam bilik, Maria dengan cepat mengganti pembalutnya. Namun, rasa dingin yang menjalar di tengkuknya membuat bulu kuduknya berdiri. Seakan ada sepasang mata yang mengawasinya dari kegelapan di sudut-sudut ruangan. Ia merasakan desiran aneh, seperti napas yang samar-samar, namun jelas terasa. Maria berhenti sejenak, menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Tapi yang terdengar hanya detak jantungnya yang semakin cepat. Selesai dengan urusannya, Maria melangkah keluar dari bilik toilet dan berdiri di depan cermin besar yang menggantung di atas wastafel. Cermin itu sedikit buram, tertutup oleh embun tipis akibat udara lembab di ruangan tersebut. Seperti biasanya, Maria mengeluarkan ponselnya dengan niat untuk bersuah foto, sebuah kebiasaan yang ia lakukan hampir setiap kali berada di depan cermin. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Saat matanya bertemu dengan bayangannya sendiri di cermin, sebuah perasaan aneh menyelusup ke dalam benaknya. Seperti ada yang mengintai dari dalam cermin, bayangan yang tak kasat mata namun jelas terasa kehadirannya.
Maria merasakan seakan ada sepasang mata gelap yang memandanginya dengan penuh amarah, tersembunyi di balik bayangan dirinya. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, menganggapnya sebagai hayalan belaka, dan mencoba tersenyum tipis pada bayangannya sendiri. Namun, senyum itu terasa kaku, seperti dipaksakan. Ia mengambil foto, meski di dalam hatinya perasaan takut semakin kuat. Ketika Maria mencuci wajahnya, air dingin yang mengalir dari keran menyentuh kulitnya, seharusnya memberikan sensasi segar. Tapi, air yang dingin itu justru membawa rasa tak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Hati Maria mulai dipenuhi dengan firasat buruk, tapi ia menolak untuk memedulikannya. Setelah selesai mencuci wajah, ia mengangkat kepalanya dan kembali menatap cermin. Namun, saat itu juga, dunia Maria terasa membeku. Pandangannya bertemu dengan sosok lain di dalam cermin, sesuatu yang bukan bayangannya sendiri. Di balik refleksi dirinya, muncul sosok hantu yang mengerikan. Wajahnya pucat seperti kain kafan, kulitnya kaku dan membusuk, dengan mata yang kosong, seperti dua lubang gelap yang memancarkan kebencian tak terhingga. Hantu itu berdiri di sana, tepat di belakang Maria, menatapnya dengan pandangan yang bisa membunuh hanya dengan tatapannya. Maria merasakan serangan teror yang tak terhingga. Jantungnya berdetak liar, ketakutan menyeruak tanpa ampun. Ia membuka mulutnya untuk berteriak, dan suara histerisnya menggema di dalam toilet yang sunyi. Dengan gemetar, Maria berusaha melarikan diri dari tempat itu. Tangannya yang dingin dan gemetar menggapai gagang pintu, mencoba membukanya, tapi pintu itu tak bergerak. Terkunci rapat seakan terkutuk. Kepanikan menyebar ke seluruh tubuhnya, menutup akal sehatnya. Di tengah upayanya untuk membuka pintu, telinganya menangkap suara yang meremangkan bulu kuduk, suara gesekan yang menyeret di lantai keramik. Suara itu berat dan lambat, semakin dekat setiap detiknya. Maria tak bisa menahan diri untuk menoleh, meskipun seluruh dirinya menolak untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Saat ia berbalik, pemandangan yang ia lihat membuatnya merasa seperti berada di neraka. Di sana, merayap dengan gerakan lambat namun pasti, muncul sosok suster ngesot. Wajahnya seperti mimpi buruk yang menjadi nyata, hancur, penuh luka menganga dengan darah kering yang menghitam. Mata suster itu bersinar dengan api kebencian, menyala di tengah wajah yang sudah tak berbentuk. Tubuhnya menyeret di lantai, menciptakan suara mengerikan yang telah didengar Maria. Suster ngesot itu mendekat, tubuhnya yang setengah hancur bergerak ke arah Maria dengan tujuan yang jelas. Tangan suster itu, yang berlumuran darah, terulur dengan jari-jari yang bengkok, seolah ingin meraih Maria, menariknya ke dalam kegelapan yang abadi. Maria merasa seolah-olah dirinya membeku, tidak mampu bergerak atau berteriak. Dunia sekitarnya seakan menghilang, menyisakan hanya kegelapan dan sosok mengerikan itu. Maria tahu, jika sosok itu menyentuhnya, semuanya akan berakhir. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, tangan berdarah itu sudah mendekat, hampir menyentuh kulitnya yang dingin. Maria jatuh ke lantai dengan tubuh lemas, sementara sosok mengerikan itu tetap merayap. Tersenyum dengan senyum yang akan menghantui siapapun yang melihatnya. Maria terpojok di sudut toilet, tubuhnya gemetar hebat. Ruangan yang sempit itu seolah menutup dirinya dari dunia luar, menjebaknya dalam teror yang tak terhindarkan. Nafasnya terengah-engah,
Setiap tarikan napas terasa menyakitkan di tenggorokannya yang kering. Matanya membelalak lebar, penuh ketakutan, tak bisa lepas dari sosok mengerikan yang semakin mendekat. Suster ngesot itu menyeret tubuhnya di lantai, suara gesekan yang memekakan telinga memenuhi ruangan, menambah rasa takut yang mencekam. Maria ingin lari, berteriak minta tolong, namun tubuhnya terasa kaku, seakan seluruh kekuatannya direnggut oleh aura dingin yang menguar dari sosok suster itu. Ia hanya bisa menjerit, suara jeritannya menggema, tetapi terasa hampa, seperti ditelan oleh kegelapan yang melingkupi ruangan itu. Ketakutan melumpuhkannya, membuatnya tak mampu berpikir jernih, apalagi bergerak. Saat tangan suster ngesot itu akhirnya menyentuh kakinya, Maria merasakan sentuhan itu seperti sambaran petir yang membakar syarafnya dengan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dalam sekejap, kesadarannya seolah direnggut paksa. Pandangannya menjadi kabur, dunia di sekitarnya berputar cepat sebelum akhirnya gelap total. Tubuhnya lunglai, jatuh ke lantai dengan suara yang nyaris tak terdengar, sementara suster ngesot itu terus mendekat, seakan siap membawa Maria ke dalam kegelapan abadi. Di luar toilet, suasana yang tadinya tenang mendadak berubah. Teman-teman Maria yang kebetulan menuju ke sana mendengar teriakan yang menggema dari dalam, suaranya begitu menakutkan hingga meremukkan keberanian mereka. Mereka bergegas menuju pintu, mencoba membuka, namun gagangnya seolah terpatri, tak bergeming sedikit pun. Kepanikan menyergap mereka, wajah-wajah pucat saling bertatapan dengan kecemasan yang tak terucapkan. Dengan tergesa-gesa, mereka memanggil Pak Satpam, yang tiba tak lama kemudian dengan wajah tegang, keningnya berkerut dalam kekhawatiran yang semakin nyata. Dengan napas tertahan, Pak Satpam mengumpulkan kekuatannya dan mendobrak pintu yang terkunci itu. Dentuman keras terdengar, menggema di sepanjang lorong sekolah yang mendadak terasa lebih sempit. Ketika pintu akhirnya terbuka, pemandangan di dalam membuat semua orang terdiam dalam ketakutan yang mencekam. Di sana, Maria terbaring di lantai. Tubuhnya menggeliat liar seakan-akan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Matanya melotot, namun pandangan itu kosong, bukan miliknya lagi. Dari mulutnya keluar pekikan yang tidak lagi manusiawi, lebih mirip jeritan makhluk dari dunia lain yang penuh kebencian. Teman-temannya terkejut, mundur beberapa langkah dengan wajah ngeri. Salah satu dari mereka, dengan tangan gemetar, menunjuk ke arah salah satu bilik toilet. Pandangan mereka mengikuti arah jari itu, dan apa yang mereka lihat menghancurkan keberanian yang tersisa. Di sana, dalam bayangan gelap bilik, duduk sosok suster ngesot, wajahnya rusak parah, darah menetes dari luka-luka yang menganga di seluruh tubuhnya, dan rambut panjangnya berantakan, menutupi sebagian wajah yang penuh kebencian. Dengan lamban namun pasti, sosok itu mengesot keluar, melambaikan tangan berlumuran darah, seolah mengundang mereka untuk bergabung dalam dunia kelamnya. Siswi yang pertama kali melihat makhluk itu menjerit keras. Suaranya menggema di dinding yang terasa semakin menutup, sebelum tubuhnya ambruk, jatuh tak sadarkan diri di lantai dingin. Seperti rantai yang terputus, satu persatu siswi lainnya mulai merasakan kehadiran suster ngesot itu menembus pikiran mereka. Wajah mereka pucat, mata mereka berubah kosong, dan tubuh mereka mulai bergerak liar, seperti boneka yang kehilangan kendali. Bayangan kelam suster ngesot masih tertinggal di cermin, menyeringai dengan senyum mengerikan yang penuh ancaman.
Kekacauan meletus dengan tiba-tiba. Ketakutan menyebar cepat di antara para siswa, seperti api yang melalap dedaunan kering. 5 siswi lainnya mulai meracau, tubuh mereka menggelepar tak terkendali. Sementara suara mereka berubah menjadi desisan dan pekikan yang meresahkan. Pak Satpam, yang mulai kehilangan keberanian, terguncang dalam ketakutan yang baru, tak tahu harus berbuat apa. Dalam keputusasaan-Nya, ia memanggil bantuan dari siswa lain yang kebetulan melintas, tetapi situasi di toilet itu sudah berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Toilet yang tadinya sunyi dan tak berbahaya kini berubah menjadi pusat kekacauan. Jeritan histeris mengoyak keheningan, menggema di seluruh gedung sekolah, membuat para siswa yang mendengar seketika diselimuti ketakutan. Mereka berlarian dalam kepanikan, mencoba melarikan diri dari kengerian yang tak terlihat namun begitu nyata. Beberapa di antara mereka bahkan tak sanggup menoleh ke arah toilet, seolah takut bahwa hanya dengan melihatnya saja, mereka akan terseret ke dalam teror yang sama. Para guru yang mendengar keributan segera bergegas menuju lokasi, wajah mereka penuh kekhawatiran. Mereka membantu Pak Satpam mengevakuasi para siswa yang kesurupan, memegangi tubuh-tubuh yang menggeliat dengan kekuatan yang tak seharusnya dimiliki. Suasana di toilet semakin mencekam, lantai yang tadinya hanya basah oleh air kini terasa seperti dipenuhi oleh aura gelap yang tak bisa dijelaskan. Pihak sekolah, menyadari bahwa situasi ini tak bisa ditangani sendiri, segera meminta bantuan dari para ahli agama di sekitar sekolah. Pemuka agama datang dengan cepat, membacakan beberapa doa berharap bisa menenangkan roh-roh yang mengganggu para siswa. Dengan doa-doa yang dipanjatkan, suasana mulai mereda sedikit demi sedikit. Para siswa yang kesurupan perlahan kembali sadar, meskipun mereka tampak lelah dan trauma oleh apa yang baru saja mereka alami. Kejadian mengerikan ini dengan cepat menyebar ke seluruh siswa di sekolah Kristen IPK. Setiap sudut sekolah dipenuhi dengan bisikan ketakutan. Cerita tentang suster ngesot dan kejadian di toilet itu menjadi topik utama yang dibicarakan di mana-mana. Para siswa menjadi lebih waspada, memegang erat wejangan-wejangan dari para pemuka agama yang datang, berusaha untuk tetap kuat dan beriman agar kejadian serupa tak terulang. Sejak hari itu, toilet yang sebelumnya hanya dianggap sebagai fasilitas biasa, kini menjadi tempat yang dipenuhi rasa waspada. Para siswa, bahkan guru, enggan untuk mendekat tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, doa-doa dipanjatkan lebih sering, dan peringatan dari para pemuka agama dipegang erat, menjadi pelindung tak kasat mata bagi mereka yang takut pada apa yang mungkin bersembunyi di balik bayang-bayang sekolah yang kini menyimpan cerita menyeramkan yang tak akan dilupakan oleh siapapun. Terima kasih telah mendengarkan cerita Misteri Mencekam, Kesurupan Massal di Toilet Sekolah Kristen IPK bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu di sana. Tetap waspada dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.